Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita akan melanjutkan bab kedua di pertemuan kedua ini. Nah, di mana Ibu akan nanti membahas mengenai menu ribbon yang namanya insert, design, dan layout. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu melaksanakan absensi. Nah, link absensi atau daftar hadir itu sudah Ibu kirimkan di GCR. Silahkan kalian login, masuk ke link tersebut, atau Ibu juga sudah memberikan atau menampilkan barcode di sana. Silahkan kalian scan. Nanti isi terlebih dahulu presensi tersebut. Nah, kalau sudah, baru kalian silahkan menyimak materi yang Ibu akan berikan pada hari ini. Nah, seperti sebelumnya, kalian itu harus tahu kenapa sih, apa sih kegunaan dari menu insert, menu design, menu layout. Nah, nanti diupayakan tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Kalian bisa mengerti apa itu menu insert, apa itu menu design, dan menu layout. Oke, jadi kalian mampu mengakses kegiatan atau mampu mengakses menu insert, menu ribbon design, dan menu ribbon layout. Oke, nah ini insert. Di dalam menu insert, kalian dapat menemukan beberapa pekerjaan. Yang pertama ada tabel. Tabel ini digunakan untuk membuat dan memodifikasi tabel. Nanti pada menu tabel biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk lajur kolom dan baris secara berurutan. Nah, Ibu jelaskan sekilas materinya ini, nanti kita akan lebih banyak di praktek. Jadi kalian biar tahu dulu apa saja sih menu-menu yang ada di insert gitu ya. Nah, nanti untuk membuat tabel, ada step by step-nya. Nah, ini step by step-nya. Jadi mungkin kita akan langsung praktek. Terus nanti di sini, untuk menambahkan sebuah tabel, itu ada yang namanya insert, di mana insert ini ada insert column, to left to the left nih digunakan untuk menambahkan tabel pada sebelah kiri. Nah, sebaliknya kalau to the right itu digunakan untuk menambahkan tabel pada sebelah kanan. Nah, kalau kalian menginsert rows above, above itu sesuai katanya di atas, berarti untuk menambahkan baris di atasnya. Nah, insert rows below itu berarti untuk menambahkan baris di bawahnya. Nah, sekarang yang kedua ada menggabungkan sel. Nanti menggabungkan sel kita praktekkan. Setelah itu ada style tabel. Style tabel ini dapat digunakan untuk mempercantik tabel agar terlebih terlihat menarik gitu ya. Nah, nanti ini juga kita akan lebih ke praktek. Nah, di sini ada menyisipkan ilustrasi. Pada Microsoft Word, menyisipkan berbagai macam ilustrasi seperti picture, online picture, shape grafik, chart, dan screenshot dapat dilakukan di insert. Ya, langkah-langkahnya, misalkan kalau kalian menyisipkan gambar, nanti ada yang namanya insert, di menu insert, di ribbon, menu ribbonnya picture. Tuh, nanti kita lebih ke praktek. Setelah itu, ini kita akan praktekkan. Yang selanjutnya ada membuat grafik chart. Nah, yang membuat grafik chart ini juga nanti kita akan lebih ke praktek ilustrasinya. Nah, sekarang di bagian C ada header, footer, dan pick number. Nah, yang pertama header footer. Header footer itu merupakan catatan yang terdapat di atas dan di bawah dokumen. Nah, header footer ini biasanya nanti digunakan untuk memberikan halaman di bagian atas ataupun di bagian bawahnya. Nanti kita akan lebih ke praktek juga. Nah, ini nanti ada selanjutnya equation dan simbol. Equation itu digunakan untuk menuliskan rumus-rumus, sedangkan simbol digunakan untuk menginput simbol dan karakter spesial. Nanti yang ini equation itu biasanya menampilkan rumus-rumus matematika, rumus kimia seperti itu ya. Terus ini juga ini simbol, ini menampilkan karakter-karakter spesial. Nah, selanjutnya ada page layout. Nah, di mana page layout ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada margin, orientasi, size, kolom. Nah, margin ini digunakan untuk
menentukan ukuran tepi kanan, kiri, atas, bawah pada kertas. Nah, jadi nanti di jarak antara atas, kiri, kanan, dan bawah itu agar memiliki tepi. Selanjutnya, itu ada orientasi. Nah, di orientasi ini itu digunakan untuk mengatur posisi si kertas. Nanti entah itu dia posisi kertasnya portrait itu contohnya misalkan jadi dia dari atas ke bawah berdiri. Nah, kalau landscape seperti ini. Jadi kalau landscape itu dia rebahan dari sisi kanan ke kiri seperti itu ya. Ini yang namanya landscape dan ini yang namanya portrait. Nah, selanjutnya ada size. Size ini biasanya untuk menentukan ukuran kertasnya yang akan digunakan. Jika umumnya kita akan menggunakan size A4 atau F4 gitu ya. Tapi kita langsung praktekkan juga. Nah, di sini selanjutnya ada menu kolom. Kolom ini digunakan untuk menentukan bentuk paragraf. Sesuai dengan yang kalian inginkan, bisa menjadi 2 atau lebih paragraf. Biasanya untuk ini ada di bagian berita-berita seperti itu. Jadi nanti contoh misalkan pada koran ya. Koran itu kan ada sisi kanan kirinya, ada yang cembung, maksudnya ada yang lebih mepet ke kanan, ada juga yang lebih mepet ke kiri tulisannya, atau terbagi 2 atau terbagi 3. Jadi di internet pun seperti itu, misalkan ada berita internet, ada tata letaknya seperti itu juga, seperti di koran. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba praktek. Oke, yang pertama, di menu insert, nah, Ibu jelaskan. Nah, di sini ada beberapa fitur menu insert yang perlu kalian ketahui, di mana grup ribbon ada pix, tabel, illustration, add-ins, media, links, comment, header footer, teks, dan simbol. Nah, yang pertama itu kita akan membuat yang namanya di bagian pix. Nah, untuk pertama ini ada cover pix. Nah, cover pix ini digunakan untuk membuat sebuah halaman depan atau covernya begitu. Jadi di sini ada menu, kalian tinggal diklik panah. Di sini ada menu-menu cover yang bisa kalian gunakan. Gitu ya. Nah, contoh Ibu akan menggunakan ini, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk dokumen yang di atas ini kita berikan judul tugas informatika, judulnya membuat contoh seperti itu. Nah, di bagian bawah misalkan kalian tinggal isi nama kalian, misalkan seperti itu, nomornya 2, misalkan 10, nah, misalkan contohnya seperti itu. Di sini SMK ini dan besar. Nah, di bawahnya mungkin tahun pelajarannya. Ini contohnya. Ini nanti seperti ini. Nah, ini untuk cover. Selanjutnya, ini misalkan Ibu hapus. Nah, yang kedua ada tugasnya blank page. Blank page ini gunanya untuk menambahkan halaman. Contoh ya. Nah, yang awalnya ini halaman 1, jadi halaman 2, kita blank page lagi, jadi halaman 3. Terus, selanjutnya, di sini ada penggunaan tabel. Nah, Ibu akan jelaskan sekilas dalam penggunaan tabel. Nah, di tabel ini kita bisa menginsert tabel secara manual seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih, nanti akan tampil seperti ini. Nah, nanti
di atas sini itu ada menu format, menu desain, sama menu layout. Biasanya desain ini ada tampilan tabel yang kita inginkan. Contoh, di sini ada tampilan tabel yang bisa kalian pilih. Contohnya seperti ini. Nah, ini terus di sini bisa kalian mengukur ketebalan tabel, garis tabel. Nah, nanti kalian bisa gambar seperti ini jadinya. Nah, contoh seperti itu. Terus di sini bisa kalian juga cari border yang ingin kalian blok seperti itu. Misal kita blok dari sisi sini. Nah, kita borderkan, kita berikan all border. Nah, nanti tampilannya begini. Terus nanti di bagian layout itu ada fitur-fitur yang namanya tabel, draws, rows, and columns. Di sini ada merger cell, split table, auto fit. Nah, di sini ada cell size, terus ada alignment-nya, ada datanya. Contohnya nanti kita praktekkan setelah ini. Nah, kita balik dulu ke menu insert tabel. Nah, tadi insert tabel yang manual. Bagaimana kalau misalkan insert tabel yang diatur? Jadi, semisal kita punya data, itu misalkan seperti ibu meminta kalian membuat kolomnya ada 5, nah barisnya ada 12. Seperti itu misal. Jadi, tinggal kalian klik tabelnya, klik insert tabel. Nah, di sini, seperti tadi kolomnya ibu bilang ada 5, terus barisnya ada 12. Rows itu baris, jadi kalian tinggal ganti 12. Langsung klik OK. Nah, sesuai ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ini kolom keempat, dan ini kolom kelima. Ini baris pertama, ini baris keduanya, dan seterusnya. Nah, sampai situ sudah kita pelajari. Nah, di sini juga nanti semisal Bu, saya mau menghapus tabelnya, ternyata kelebihan Bu. Kalau kalian mau menghapus tabelnya, tergantung sekarang mau menghapus kolomnya kah atau mau menghapus barisnya. Contoh, kalau menghapus kolom, itu tinggal kalian blok. Ini di sini ada menu layout. Tinggal kalian klik delete. Nah, di sini ada menu delete cell, delete kolom, delete rows, delete tabel. Nah, kalau misalkan kalian mendelete kolomnya, tinggal kalian klik delete kolom. Nah, maka kolomnya akan hilang. Terus, semisal kalian ingin mendelete baris, ternyata barisnya terlalu banyak. Misalkan kalian mau menghapus 5 baris. Nah, tinggal kalian klik barisnya tadi, baris ibu bilang rows. Jadi kita pilih delete rows. Nah, ternyata kalian mau menambahkan. Kalau menambahkan, tinggal kalian pilih mau menambahkan di bagian mana. Seperti itu. Nah, contoh ibu tuliskan di sini nomor, nama kelas, umur, gitu ya. Nah, di sini kita mau menambahkan kolom agama seperti itu. Nah, tinggal kalian boleh cari di sini, klik tambah, klik tambahnya nanti akan muncul tandanya. Kalau misalkan kalian kliknya di sini, kan tambahnya akan di bagian sini. Atau kalian boleh klik yang namanya, ini kalian blok dulu, setelah itu kalian klik yang namanya insert. Nah, di sini ada insert left sama insert right. Misalkan kalau insert left berarti nambah di bagian sisi kiri, kalau insert right nambah di bagian sisi kanan. Contohnya di sini, right, di kanan dia nambah. Terus kalau di sini left. Nah, di tampilan seperti ini. Setelah itu, kalau misalkan mau nambah sisi atas bawah juga bisa. Caranya sama, kalian klik di sini, misalkan
Nah, akan nambah contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau mau nambah di sisi sini, nanti kalian klik tambah di sini. Terus kalau misalkan mau nambah dua tabel, kalian buat dua barisnya dulu, mau insert di atas atau di bawah. Kalau insert di bawah begini, kalau insert di atas seperti ini. Nanti yang bagian atas yang tertambah. Oke, sampai situ. Nah, ini kita coba delete. Delete yang namanya kolom. Dan ini delete. Kita delete. Delete. Ini pilih. Nah, delete kolom. Nah, sekarang kita mau ngatur posisi tulisan. Nanti kalau mau ngatur posisi tulisan, ini ada di bagian alignment. Alignment ini, misal kita mau taruh di bagian tengah. Ini juga di bagian tengah. Oke. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil jarak dari tabel, ini ada caranya seperti ini. Ini kita lihat, ini kan kalian bisa tarik seperti ini. Atau kalian boleh gunakan yang ini, bagian atas. Nah, contoh ini kan sejajar dengan yang ini. Tinggal kalian tekan di tanda batas ini sampai dia muncul move tabel kolom, jadi tanda panahnya ke samping kanan kiri. Jadi ini memperbesar. Contoh seperti ini. Setelah itu, misalkan mau memperlebar jarak tabel ini, tinggal kalian blok. Di sini ada height-nya kalian ubah, kalian atur. Misalkan 1,5, akan teratur seperti ini. Ini juga misalkan kalian mau ubah menjadi 1 cm, ini bisa kalian ubah seperti ini. Nah, ini muncul datanya seperti ini. Ini untuk tabel. Nah, selanjutnya kita mau menginsert gambar. Nah, kita klik picture. Bisa di menu insert, kita klik picture. Setelah itu pilih atau cari gambar yang ingin kalian masukkan ke dokumen tersebut. Nah, contoh Ibu ingin memasukkan background Zoom. Ibu klik fotonya, habis itu klik insert. Nah, maka fotonya akan tampil seperti ini. Di sini ada yang namanya wrap text. Nah, wrap text ini ada di bagian format. Format ini kalian tinggal klik, nah atur sesuai tempat. Nah, jika dia kalian pilih top and bottom, maka nah posisinya begini, dia bisa berada di atas atau berada di bawah. Nah, kalau misalkan kalian klik in front of text, berarti dia akan berada di depan teks, menutupi seperti ini. Nah, jika kalian pilih yang truk, maka dia akan terkunci, tapi bisa tergeser. Misalkan pindah ke bagian sini. Nah, jadi ini posisinya bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita ubah posisinya teksnya. Jadi bisa ke kanan dan ke kiri. Misalkan kalian mau mengecilkan atau membesarkan picture-nya juga, jika kesusahan mengklik bagian sini, kalian tinggal ganti di sini bisa. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi nanti dia akan mengikuti secara otomatis seperti itu. Ini untuk yang picture. Selanjutnya untuk shape, ini ada
bentuk-bentuk yang bisa kalian pilih. Contoh, Ibu kan menggunakan bagian awan. Dicontohkan di sini. Nah, ini kita ingin menambahkan teks di bagian shape ini, bentuk ini. Tinggal klik kanan, add text. Nanti add text-nya contoh membuat tabel. Nah, untuk bentuk awan ini kita bisa ubah. Nah, tinggal diklik. Setelah itu di sini ada shape style-nya. Tinggal dipilih shape style-nya mau seperti apa. Contoh Ibu mau ini. Jadi nanti seperti ini. Ini bisa diperkecil, bisa diperlebar seperti ini sesuai dengan keinginan kalian. Di selanjutnya, ini untuk tabel. Selanjutnya, nah di sini ada bagian chart. Nah, chart ini biasanya digunakan untuk membuat diagram atau grafik seperti itu. Contoh. Nah, di sini ada pilihan chartnya yang bisa kalian pilih. Misalkan Ibu mau memilih menggunakan kolom. Nah, di kolom ini nanti tipe kolomnya ada banyak. Nah, seperti ini. Contoh Ibu pakai kolom ini, tinggal Ibu klik OK. Nah, jadi nanti ini kita ubah, misalkan ini nilai ya, nilai agama, informatika, matematika. Seperti itu. Sini nama kalian Tani jadi udah. Jadi akan nilainya 80, 85, 88, 80, 85, 84, 86, 87, misal ini 86, 88, 90, 83. Nah, tinggal seperti ini, nanti Ibu ini close, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini chartnya. Nah, jadi untuk yang berwarna biru adalah agama, kuning adalah informatika, yang ini abu-abu adalah matematika. Terus Bu, saya mau mengubah bentuk, mengubah warnanya gitu. Nah, di sini ada yang namanya menu design. Nah, di sini ada change colors-nya. Nah, contoh seperti ini warnanya. Bisa kita ubah. Nah, di sini juga ada chart style-nya. Misalkan chart style-nya kalian mau ubah seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalian bebas memilih sesuai yang kalian inginkan. Ini boleh, ini juga boleh. Ini contohnya. Ini untuk bagian illustration. Selanjutnya, itu ada bagian header footer. Nah, di bagian header footer ini, nah, misalkan header ini untuk memberikan halaman di bagian atas. Di sini sudah ada pilihan heading-nya yang tersedia, tinggal kalian pilih. Di contohnya, misalkan Ibu gunakan yang ini. Nah, di bagian header, ini bagian header namanya. Terus, yang ini bagian footer. Nah, ini untuk headernya. Oke, misalkan saya Ibu close. Nah, untuk meng-close headernya, tinggal klik ini, atau bisa double klik di luar. Jadi, misalkan Ibu double klik di luar, bisa juga seperti ini, nanti ada halamannya di atas. Nah, untuk melakukan
klik header footer itu kalian juga bisa klik bagian paling atas atau bagian paling bawah. Sekarang double klik di sini, nah akan muncul lagi header footer. Untuk footer di bagian bawah di double klik, terus kita bisa pilih footernya di bagian sini. Kita pilih footer, pilih misalkan footernya seperti ini contoh. Nah, ini untuk footernya. Ini bisa kalian rubah, mau dirubah menggunakan normal. Ini. Nah, untuk meng-close tinggal kalian klik close. Nah, untuk penomoran itu bisa kalian klik di sini pick number. Nah, di sini ada yang namanya format pick number. Tinggal kalian pilih format nomor seperti apa yang mau kalian gunakan. Misalkan ini 1, 2, 3 dan startnya dari angka berapa. Misalkan kalau dimulai dari angka 2 boleh, dimulai dari angka 1 juga boleh, tinggal diklik OK. Nah, ini untuk halaman 1, halaman 2, nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita close. Ini ya. Contohnya, itu menu insert untuk header dan footer. Selanjutnya ada yang namanya equation dan simbol. Jadi kita buat equationnya di halaman selanjutnya. Nah, di sini equation itu munculan dari rumus-rumus. Nah, di sini juga sudah ada ketentuannya. Ini bisa diklik. Contohnya seperti ini. Nah, akan tampil. Atau kalian bisa klik equation. Nah, di sini ada klik insert new equation. Nah, di insert equation ini akan muncul menu ribbon design. Di menu ribbon design ini, contoh di sini ada fitur-fitur ada fraction. Fraction ini untuk pembagi. Terus ini ada script, ada radikal, misalnya ada bentuk akarnya, ada integral, ada large operation, ini ada bracket, function, itu biasanya sin konstan, ini aksen, limit dan logaritma, operator, terus ada yang namanya matriks. Tuh. Sekarang Ibu contohkan ini yang radikal, kalian kan sudah belajar yang namanya akar pangkat ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini akar pangkat 3. Nah, kotak ini tinggal arahkan kursornya ke sini ke dalam. Jadi tinggal kalian ubah angkanya, misalkan 27. Seperti itu. Ini nanti ujungnya seperti ini. Nah, itu untuk yang bagian menu insert equation. Terus yang simbol itu tinggal kalian pilih. Nah, di sini ada menu-menu yang tampil yang sering Ibu ambil untuk simbolnya. Klik. Di sini juga bisa kita klik more symbol. Di more symbol ini, misalkan Ibu ingin mencari yang namanya tanda panah gitu ya. Nah, kalian cari. Nah, ini saya Ibu pakai. Oke, jadi misalkan kita pemilihan simbolnya yang ini. Nah, simbolnya sudah kita dapatkan, terus kita klik insert. Nah, nanti tinggal di close, maka akan muncul seperti ini dia. Nah, ini contohnya. Setelah itu, sekarang mau mengambil simbol yang lain, tinggal diklik simbol lagi. Contoh, misalnya kita mau menampilkan simbol yang ini. Nah, seperti ini. Klik enter, klik simbol yang tadi. Nah, bisa klik simbol yang ini lagi. Nah, itu untuk simbol. Selanjutnya kita ke bagian menu desain. Nah, di desain ini kita dapat mengatur yang namanya peak border. Peak border ini gunanya untuk memberikan hiasan atau gambaran di pinggir-pinggir dari kertas. Contoh, di sini kita
ada kotak dialog, border and shading. Setelah itu di sini ada menu style, color, width, dan art. Misalkan kalau Ibu itu menggunakan yang namanya art. Nah, di sini kita bisa pilih sesuka kita. Nah, misal Ibu pakai yang ini, klik. Setelah itu klik OK, maka halaman bordernya menjadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Terus kalau klik color itu kalian bisa memberikan warna sesukanya kalian dengan warna apa gitu ya. Contoh misal seperti ini ya warnanya. Nah, ini contoh. Nah, jadi dokumen kalian, dasar dokumennya berubah warnanya dari putih menjadi berwarna. Setelah itu, ini di sini pattern color-nya juga ada. Tinggal kalian klik, tinggal kalian ganti. Nah, itu untuk yang desain. Nah, di sini juga ada watermark. Watermark ini digunakan untuk misalkan memberikan hak cipta. Misalkan agar dokumen yang kalian buat tidak digunakan oleh orang lain. Gitu. Ini Ibu kasihkan contoh yang ini satu, custom watermark. Ibu contohkan. Kita copy. Nah, di sini bagian bawah juga 3 cm. Bagian kanan misalkan ini kita ganti jadi 2,7. 7 bagian kiri kita ganti sama 4 cm. Ini. Tinggal diklik OK. Nah, yang awalnya ini dari mana kita bisa nentuin jaraknya? Yang mana 4, yang mana 3? Nah, contoh ini rulernya itu berjarak 4 cm sampai sini. Jadi tulisannya akan dimulai dari sini. Terus sisi kanan juga seperti itu. Dari sini sampai sini ukurannya dia 3 cm. Nah, untuk ini 2,7 ya kalau nggak salah tadi. Nah, untuk jarak atas ke bawah ini 3 cm. Ini juga seperti itu. Nah, itu untuk margin. Selanjutnya orientasi. Nah, di sini ada orientasi seperti yang Ibu katakan tadi. Untuk margin itu kalau portrait posisinya seperti ini, ya. Kalau landscape dia seperti ini. Jadi contoh ya. Misal ini posisi kertasnya adalah portrait. Kita ubah ke landscape. Nah, maka orientasinya nanti dia berubah menjadi landscape. Ini kotaknya seperti ini. Ini contoh. Nah, kan posisi tidur, kita ubah lagi ke posisi portrait. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Oke, itu untuk orientasinya. Nah, untuk size biasanya kita gunakan itu adalah A4. Nah, ukurannya A4. Nah, untuk kolom ini akan Ibu berikan contoh ya. Nah, kita paste. Nah, ini contohnya, semisal ya, kita mau mengubah bentuk kolomnya gitu. Jadi ini kolomnya tinggal kita klik, kita ubah menjadi 2. Nah, berubah seperti ini. Kita ubah menjadi 3. Contohnya begini. Kita ubah di posisi kirinya kecil, di kanannya besar. Jadi pilih yang left. Nah, sebaliknya, kalau sisi kanannya kecil, sisi kirinya besar, kita pilih yang right, mendominasi. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian kolom. Nah, selanjutnya, ini nanti ada bagian paragraf dan arrange. Itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
Oke, sampai situ materi yang akan Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan silahkan kalian sembari menyaksikan video ini, kalian juga melaksanakan praktek bersama-sama. Nah, diingatkan menyimpan file ini dengan format, nah, biasa taruh di dokumen dulu. Setelah itu, pelatihan PIK 2, ayo absen 3, 10 PH. Oh, seperti itu. Tinggal kita klik save. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Kita cukupkan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan lupa untuk mengumpulkan tugas dan ikuti kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lab dengan tertib dan baik. Itu saja. Terima kasih.